Bapak yang kami tandingi Dewan Masjid Al-Qoyan, yang kami tandingi penyanyi pada hari ini Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan MPD, yang kami tandingi Kepala Madrasah Yayasan Al Putri dan segenap pimpinan yang telah hadir di tempat ini. Tak lupa pula kepada seluruh panitia pemantauan kesuaian dari Al-Qoyan serta seluruh siswa kelas 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berwajah, kita bisa berjasa di tempat ini, tempat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Hari ini Sabtu 3 Mei 2025 bertepatan dengan 5 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, merupakan hari perdana kegiatan pemantauan kesuaian dan Al-Qoyan. Sebelumnya kembali kita awali acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah wa kulli bisolaya al-Fatihah. Baik, langsung saja. Hari ini saya sebagai moderator sangat bangga menjadi moderatornya Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan MPD. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoyan dan Kusuma Bangsa, dan beliau juga sebagai rektor Universitas Al-Qoyan. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, saya dituntut oleh Kepala Madrasah untuk memberikan ilustrasi secara umum berkaitan tema pada hari ini, yang nanti akan dipaparkan secara lengkap oleh penyanyi. Baik, keaswajaan atau aswaja sebenarnya itu sudah ada pada zamannya Rasulullah. Cuman istilah aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak terlalu viral karena pada masa Rasulullah perpecahan dalam bidang akidah itu sangat minim. Pun demikian juga pada zamannya sahabat, khulafa khalifah yang pertama Abu Bakar, aswaja juga ada, cuman perpecahan akidah di situ juga minim. Di khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, di sini perpecahan dalam akidah juga minim. Dan pada masanya Utsman bin Affan, khalifah ketiga, Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, di sini ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal dengan Abdullah bin Sabah. Pengikutnya disebut dengan Sabaiyah. Orang ini orang Yahudi dan paling banyak diperbincangkan di kitab-kitab hadis. Tokoh Yahudi paling munafik, pura-pura masuk Islam. Orang ini mengincar kursi khalifah, cuman tidak kesampaian. Maka yang dia lakukan adalah Abdullah bin Sabah ini dengan cara memfitnah, memprovokasi, dan juga mengadu domba. Waktu Khalifah Utsman bin Affan menjadi pimpinan pertama kali ketiga waktu itu di Jazirah Arab, ketika Umar bin Khattab memimpin, yang beliau fokuskan adalah perluasan wilayah. Maka diganti oleh Utsman bin Affan, perluasan wilayah dihentikan sementara. Maka fokus utama Utsman bin Affan adalah perbaikan dalam sektor ekonomi, karena Utsman bin Affan adalah latar belakangnya dari ekonomi dan pengusaha sukses waktu itu bersama Abdurrahman bin Auf. Bahkan kerabatnya Utsman bin Affan itu latar belakangnya dari pengusaha semuanya dan pakar dalam bidang ekonomi. Maka yang dilakukan fokus utama adalah perbaikan dalam sektor ekonomi. Dan di sini
yang menjabat posisi-posisi strategis waktu itu adalah dari kalangan kerabatnya Utsman bin Affan, yang termasuk adalah Marwan bin Hakam yang diutus oleh Utsman bin Affan untuk menjadi gubernur di daerah Fars, daerah Iran Barat Daya waktu itu. Maka isu ini sengaja diangkat oleh Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Sabah ini, bahwa Utsman bin Affan telah melakukan nepotisme. Abdullah bin Sabah masuk ke daerah-daerah yang jauh, yang awam waktu itu, yaitu daerah Mesir, sengaja diprovokasi bahwa Utsman bin Affan melakukan nepotisme. Maka orang-orang awam ini memberontak, datang ke istana. Singkat cerita, Utsman bin Affan dibunuh, wafatlah beliau dengan adanya provokasi dan fitnah dari Abdullah bin Sabah ini. Singkat cerita, pemerintahan kosong, Madinah kacau selama 4 hari waktu itu. Maka sahabat kumpul, secara mufakat bersama diangkatlah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah yang keempat waktu itu. Di sini Abdullah bin Sabah tidak berhenti untuk memfitnah, memprovokasi dan juga mengintimidasi orang-orang Islam. Katanya Abdullah bin Sabah, Ali waktu itu sengaja menjadi penguasa dan membiarkan Utsman terbunuh gara-gara Ali memang ingin menjadi khalifah dan membiarkan pembunuh Utsman waktu itu. Di sini Abdullah bin Sabah secara sengaja memprovokasi kerabat-kerabat dekatnya Utsman bin Affan, yaitu adalah Sayyidah Aisyah, Tolha, dan Ibnu Zubair. Bahkan Abdullah bin Sabah itu sampai memprovokasi ke Bani Umayyah di Damaskus, Syria. Di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga ada Amr bin As yang terkenal dengan jenius dan kecerdasannya. Maka apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah, Tolha, dan juga Ibnu Zubair itu memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga dalam sejarah tercatat terjadinya perang Jamal ini. Perang Jamal ini unik. Di sini akidahnya sama, sahadatnya sama, pernah ibadah bersama-sama, tapi ternyata terjadi peperangan Jamal di sini, perang unta. Di sini kesepakatannya kalau marah dalam perang tidak boleh ada yang membunuh, tidak boleh ada yang menyakiti, cukup unta saja. Tapi di sini Abdullah bin Sabah muncul untuk memfitnah itu semuanya. Pasukan dari Sayyidah Aisyah itu dibunuh, maka Abdullah bin Sabah mengatakan pasukannya Ali telah membunuh. Maka di sini terjadi kericuhan dalam perang Jamal itu. Konon dicatat hampir 4.000 yang syahid termasuk Tolha dan Ibnu Zubair di perang Jamal. Maka di dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As waktu itu cross check ke Madinah ya. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Maka mengirim utusan ke Madinah, sampai di perbatasan Madinah oleh Abdullah bin Salul ini, Abdullah bin Sabah ini, utusan dari Bani Umayyah itu dibunuh dan mengatakan bahwa yang membunuh adalah pasukannya Ali bin Abi Thalib. Maka Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As menyusun pasukan di situ. Ali mendengarnya, katanya Ali bin Abi Thalib, ini sudah terjadi makar kepada negara, ayo kita susun pasukan juga, cuman kita selesaikan dengan cara yang baik-baik. Maka terjadilah perang sipil. Perang sipil dekatnya Sungai Efrat waktu itu. Maka apa yang terjadi? Singkat cerita, ketika terjadi perang sipil waktu itu, pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan terdesak, hampir kalah mereka itu. Yang saya sebutkan tadi, Amr bin As adalah orang yang sangat jenius. Maka katanya Amr bin As, kalau kita teruskan perang ini, kita akan habis. Maka di waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Al-Quran dengan tombaknya ya, dengan cara tahkim waktu itu. Tahkim Al-Quran intinya adalah ayo kita kembalikan kepada hukum Allah, kita damai dan lain sebagainya. Ali mengatakan di sini, oh tidak, tahkim Al-Quran dalam peperangan tidak seperti itu. Silahkan kalian menyerah dulu, baru kita tahkim kepada Al-Quran. Ayo kita serang. Diseranglah oleh Ali bin Abi Thalib pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Nah, di sini muncul seseorang yang difitnah oleh Abdullah bin Sabah. Muncul satu golongan yang mereka tidak sepakat dengan Ali. Mereka keluar dari golongan Ali, keluar, bahasa Arabnya adalah kharaja, orangnya disebut dengan kharijun, dan kalau keluar dengan cara tidak sepakat atau sifatnya sangat buruk disebut dengan khawarij.
maka muncullah sekte Khawarij yang mengatakan Ali kafir, Muawiyah dan Amr bin As juga kafir karena makar terhadap pemerintahan. Yang kedua, muncul sekte yang lain yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, yaitu orang ini sangat setia, dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Yang ketiga, muncul satu golongan lagi, yaitu Mu'tazilah, yang golongan ini berada di tengah-tengah, tidak mendukung Muawiyah juga tidak mendukung Ali bin Abi Thalib. Dan saya titik beratkan di sini, sekte Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah ini awalnya faksi politik. Saya ulangi, tiga aliran ini awalnya adalah faksi politik, disusupi lagi oleh Abdullah bin Sabah ini, sehingga sampai sekarang tiga golongan ini menjadi sekte akidah yang suka mengkafir-kafirkan orang. Yang saya simpulkan adalah hati-hati kalian kepada orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kelompoknya kecil, tidak muncul di permukaan, tapi doktrinnya sangat jahat. Dan orang-orang Yahudi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga mempraktekkan karakter Yahudi di Nusantara yang disebut dengan divide et impera. Maka ketika muncul tiga golongan ini, faksi politik yang menjadi sekte akidah ini, yang suka mengkafir-kafirkan orang, maka setelah Hasan dan Husain memimpin, Bani Umayyah juga memimpin, dan sampai dinasti Abbasiyah waktu itu, maka muncul gerakan, ayo kita kembali kepada Aswaja, karena banyak akidah-akidah yang sudah pecah. Ayo kita kembali kepada Aswaja. Pertanyaannya adalah, apa Aswaja itu? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Husna, MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala MA1 An-Naqoya Putri dan seluruh jajaran wakil kepala serta Dewan Guru di lingkungan MA1 Putri An-Naqoya yang saya hormati, Bapak Moderator yang telah memberi pengantar kepada materi ini dari perspektif sejarah, yang juga saya hormati para siswi kelas akhir MA1 An-Naqoya Putri yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini saya diberi kesempatan untuk terlibat di dalam kegiatan pemantapan keaswajaan dan ke-An-Naqoya. Dari judul acara ini dapat
maknai sejatinya murid siswi kelas akhir di MA 1 sudah mengetahui dan memahami tentang aswaja. Tapi forum ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan. Maka dibutuhkan pemantapan. Mantap. Artinya sejak kelas 1 atau kelas 10 ya, para siswi sudah diajari tentang aswaja, begitu kan ya? Sudah hatam materi risalatu ahli sunnati jamaati yang kitab tersebut dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sekarang saya berposisi untuk lebih memantapkan. Karena memantapkan, pemantapan, maka saya mungkin hanya ingin merefresh, menyegarkan kembali pemahaman para siswi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disampaikan oleh moderator. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari sisi sejarah sudah diuraikan sangat detail sejak masa Kanjeng Nabi sampai munculnya firqah-firqah di dalam Islam, sebagaimana yang diprediksi oleh Kanjeng Nabi bahwa umat Islam akan terpecah belah di dalam 73 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan an-najiyatu minha wahidah wal baquna halka qila wa manin najiyah qala ahlus sunnati wal jamaah. Maka pertanyaan berikutnya, wa mas sunnatu wal jamaah? Apa ahlus sunnah wal jamaah? Jawabannya di dalam hadis tersebut, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Kan begitu ya. Saya kira ini sudah dihafal di luar kepala ini. Saya izin moderator sambil jalan-jalan ya. Montojuan kreteng. Jadi saya berdiri saja ya. Wa mas sunnatu wal jamaah. Apa ahlus sunnah wal jamaah? Saya ke posisi kiri dulu ya. Di dalam kitab risalah itu ma ma'na sunnah. Ngacung yang bisa. Ma ma'na sunnah. As-sunnatu. Ayo. Di dalam kitab risalah. Gimana? Bah. Kan sudah hafal kitab risalah. Oh belum? Oh. Oh iya ya. Di luar kepala semua ini. Mari undang masuk lagi ke kepalanya. Asik. Saya pancing sedikit ya.
As-sunnatu hiya at-tariqatu. Lanjutkan. Beneng kita apa sih diberi? Bah. Oh, posisi di timur aja ini bersih apal. Ayo yang di sini ini. As-sunnatu hiya at-tariqatu. Lanjutkan. As-sunnatu walau ghaira. Ya Allah, ini pemantapan atau pemasukan ini? Kalau pemantapan kan tinggal dipancing sedikit sudah langsung keluar ini. As-sunnatu at-tariqah walau ghairu mardiyatin. Loh, makopa. Yang apa artinya? Ayo, Ngacung. At-tariqah walau ghairu mardiyah, lughatan. Apa artinya? Ya. Bagus. Jalan apa? Jalan-jalan apa? Jalan. Secara bahasa sunnah itu adalah jalan walau ghairu mardiyatin, walau tidak diridhai. Sunnah itu adalah jalan walaupun tidak diridhai. Jalan apa saja? Ya jalan kemana saja ya. Baik diridhoi atau tidak diridhoi itu disebut sunnah secara bahasa. Nah, jalan yang diridhoi itu kemana? Jalan yang diridhoi itu jalan kemana? Coba yang di sini. Jalan yang diridhoi itu jalan kemana? Jalan ke surga, seperti kata Pak Asy'ari tadi. Jadi at-tariqah al-mardiyah ilal jannah, at-tariqah ghairu mardiyah ilan. Nah, jalan yang tidak diridhai itu ke neraka. Dua-duanya disebut as-sunnah secara. Oke. Sekarang as-sunnah syara'an aw istilahan. Apa? Apa? Di luar kepala semua ini. Materi ASU aja ada kan ya di kelas 1 ya. Semua jurusan ada. Oh, mata yakin. Materi ASU aja ada ya. Ada. Punya kitab risalah ahli sunnah wal jamaah. Diajari kelas berapa itu? 10, 11, 12. Masya Allah, mah bisa hilang kena. Oh itu di lembaran awal kok. Tidak masuk ke kepala. Masuk ke mana? Loh saya hanya ingin memantapkan ini. Malah aja mantap. Jadi as-sunnah wa mas-sunnah kata moderator. Apa lalu sunnah wal jamaah? Ya kita bahas dulu. Sunnah itu adalah secara bahasa jalan walaupun tidak. Ya artinya jalan yang diridhai dan yang tidak diridhai, baik ke surga maupun ke neraka, itu disebut as-sunnah. Tapi secara istilah tidak demikian. As-sunnah itu adalah at-tariqah al-mardiyah. Jalan yang diridhoi saja, yang tidak diridhoi tidak termasuk sunnah. Jadi as-sunnah itu at-tariqah al-mardiyah.
Jalan yang diridhoi, yang jalan itu dilalui oleh, ada jalan menuju yang diridhoi, tapi yang melalui jalan itu siapa? Halo, yang di sini belajar aswaja kelas 1, 2, 3? Itu di halaman pertama itu di. Oh. Ya. Jalan yang diridhoi, allazi salakahu, yang melewati jalan itu adalah Kanjeng Nabi. Yang melewati jalan itu adalah jalannya Rasulullah wa man tabi'ahu. Jadi as-sunnah itu adalah jalan yang diridhai, yang dijalani, yang dilalui oleh Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Jelas ya? Oke, itulah as-sunnah. As-sunnah. Kemudian wal jamaah. Apa al jamaah? Kumpulan. Kumpulannya siapa? Kumpulannya orang-orang ya, bukan hewan-hewan ya. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang tabiat tadi, yang mengikuti Kanjeng Nabi. Maka jamaah itu bisa dimaknai sebagai al-ijma' atau kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para sahabat. Man tabi'ahu, yang mengikuti Nabi itu adalah para sahabat. Masa sahabat sudah tidak ada, disebut tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Setelah tabi'in, ulama salaf. Setelah ulama salaf, ulama khalaf. Akan begitu ya. Nah, jadi ahlus sunnah wal jamaah, mohon maaf ini fotografer ini, saya keliling-keliling ini. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah yang mengikuti jalannya Kanjeng Nabi ke surga. Makanya kata Pak Asy'ari tadi, tidak ada orang masuk surga sendirian nyelonong, nggak ada. Mereka pasti ikut siapa? Ya ikut Kanjeng Nabi. Ikut siapa lagi kalau Kanjeng Nabi sudah wafat? Ya ikut sahabat Nabi. Sahabat Nabi sudah tidak ada generasi sahabat, ikut tabi'in dan seterusnya sampai ulama masa kini. Ulama masa kini yang dimaksud adalah rombongan ulama. Kalau tadi Kiai An-Nuqoyah kata Bapak Asy'ari, ya rombongan Kiai An-Nuqoyah, yang Kiai An-Nuqoyah ikut rombongan ulama. Itulah al-jamaah, ahlus sunnah wal saya manggil apa ini? Adik-adik ya, karena pramuka semua ini. Adik-adik pramuka yang berbahaya. Apa anak-anak? Oh, anak-anak ya, anak-anakku sekalian, para baby. Iya. Oke. Tenang, Bi. Jadi ini fotografer mabuk. Santai aja. Jadi itu kata kuncinya ahlus sunnah wal jamaah. Maka betul tadi rombongan ulama, rombongan sahabat, rombongan tabi'in, rombongan ulama. Rombongan ulama itu hari ini kita kenal dengan istilah mazhab. Gampangnya begitu. Rombongan ulama kita kenal dengan istilah mazhab. Apa mazhab? Mazhabun, zahaba, mazhabun. Tempat berpijak. Mazhab itu tempat pergi, tempat tujuan. Nah, itu tempat berpijak. Mazhab. Lah mazhab itu rombongan ulama.
Mazhab Ahlussunnah wal rombongan akidahnya ini ikut siapa? Dalam akidah kita ikut rombongan siapa? Mazhab siapa? Yes, bagus. Dan iya, siapa namanya? Oke. Nah, dalam akidah kita ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur yang kita kenal dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau sudah bicara Asy'ariyah itu rombongan, Maturidiyah itu rombongan. Kalau Abu Hasan itu sendiri, Abu Mansur itu sendiri. Tapi ini aswaja adalah menggabungkan antara Abu Hasan dan Abu Mansur serta pengikut-pengikutnya, maka jadilah Asy'ariyah wal Maturidiyah fahuwa ahlus sunnah wal jamaah fil aqidah. Maka itu disebut aswaja, itu mazhab aswaja di dalam akidah Islamiyah. Nah, akidah Islamiyah menurut mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah ini ada berapa? Akidah Islamiyah menurut Asy'ariyah Maturidiyah mazhab ini dalam Islam ada berapa? Halo. Baba. Halo, akidah. Tahu akidah? Apa akidah? Leya ada berapa itu? Ada 20, 50. Sini 50, sini berapa? Hah? 50? Turun baca. Lebih dari satu. Berapa lebihnya? Banyak. Bukan itik. Benih bebek mak banyak. Lebihnya dari satu banyak. Benih bebek. Wih. Berapa lebih nah? Saya kocak banyak itu belum? Pak banyak kah? Nah iya banyak berapa? 1000? Bayu 1100? Berapa? 3? Oh iya. Khilaf. Oh ini pengikut hilaf ini. Oke. Masya Allah. Sudah denger ya? Saya masih tak tahu akidah Islam udah berapa sini? Berapa? Ya banyak jangan lah. Kan gelak sekat. Ya Karim al-Manna, ya Allah. Ada 3, 5. Gede. 3. Apaan setelah aja dia? Iman, Islam, ihsan. Akidah. Ya Karim. Akidah Islam itu pada 6 bune. Akidah Islam ada 6. Mau bangun jawabannya lebih dari tong 100. Pada 6. Oh, iya label deh. Sebut 3 di sini, apa saja? 3 di sini, 3 di sana. 1. Ambo, di demo kali.
Nomor 4. Nomor 4. Hah? Nomor 4. Iman kepada 5. 6. Mata. Loh, ini fungsinya pemantapan. Mama tak tahu ke akidah Islam. Loh, yang 6 tadi itu apa? Artinya iman apa? Percaya. Artinya percaya adalah yakin. Artinya yakin adalah akidah, ibadah. Beria. Apa artinya akidah? Akidah apa artinya? Keyakinan. Keyakinan sama dengan keimanan. Artinya keimanan. Kepercayaan. Mama tak tahu kaki tungku. Oh tahu ya. Kengkun pola neri beriin eko cak rukun iman, bener rukun akidah. Nah, dalam akidah kita mengikuti akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jelas ya? Jadi kita beriman kepada Allah, kepada Tuhan, kepada al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qada'i wa qadar khairihi wa syarrihi. Itu adalah akidah Islam ala madhhabi ahli sunnah wal Yang kedua dalam bidang syariah. Kalau tadi disebut trilogi ya, iman, Islam, ihsan, nah itu benar. Tapi sekedar iman itu ya akidah, Islam yaitu adalah syariah, ihsan itu adalah akhlak atau tasawuf. Ya di situ ada tadi iman, Islam, ihsan. Tapi benih akidah itu adalah trilogi keagamaan di dalam Islam. Nyambung? Oke. Dalam syariah kita ikut siapa? Dalam syariah kita ikut mazhab siapa? Mazhab Imam. Oke. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah minimal ikut ala ahadin min a'immatil arba'ah. Ada 4 imam yang kita ikuti. Yang pertama Imam, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, Al-Imam Malik, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi kita di An-Nuqayyah mengikuti Imam Al-Madhhabun Nafis ala Imami Muhammad Idris bin Asy-Syafi'i. Muhammad Idris bin Muhammad Asy-Syafi'i. Kita mengikuti madhab yang sangat indah, Al-Madhhabun Nafis. Madhab yang indah dalam syariah, yaitu mengikuti Imam Muhammad bin Idris bin Muhammad Asy-Syafi'i. Jelas ya? Oke. Syariat Islam itu apa saja? Syariat Islam apa saja? Ada berapa? Betul. Syariat Islam ada 1. Salah. Kesorang. Nomor 1. Syahadat. Salah. Nomor 1. Syahadat. Salah. Nomor 1. Syahadatain. Tambahin. Syahadatain. Mongkong syahadatnya apa syahadat? Yang kedua dan sampai 5 hafal semua ya. Yaitu salat
Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Ada yang sudah berangkat orang tuanya? Oh, bagus. Mudah-mudahan menjadi hajjan mabruro ya. Nah, syahadatain, tahu kalimatnya? Apa tanda sebagai apa syahadatain? Tanda sebagai apa syahadatain? Iya, syahadatain tandanya apa? Tandanya bahwa seseorang beragama. Oke. Sejak kapan Anda beragama Islam? Sejak tandanya. Sejak kapan Anda beragama Islam? Sejak lahir. Tandanya. Lahir langsung baca syahadat. Menceng. Pak Haji mewakili. Tandanya diadani. Loh, jangan tandanya beragama Islam baca syahadatain. Saya nanya ke sana nanti ya. Tandanya diadani oleh siapa? Oleh ayah. Berarti bukan masuk Islam, tapi dimasukkan oleh ayah kepada ibunya. Akhirnya lahir kalian ya. Bah. Jadi abana ring sepon maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Masa maka keluarnya langsung Islam. Dan masih bangku ini. Syahadatain tadi adalah tandanya orang beragama. Anda kapan masuk Islam? Sejak lahir langsung geger maca syahadat. Ini bayi ajaib namanya. Geger Halo. Sejak kapan masuk Islam? Ayo, sejak kapan? Sejak lahir. Tandanya. Diadani. Allahu Akbar. Tuh tangiding. Tandanya adalah sejak lahir. Tandanya gimana? Dari rumah? Gimana? Mari bakaja tangiding. Tandanya bahwa Anda beragama Islam sejak lahir adalah karena lahir dari orang tua atau keluarga yang beragama. Jadi tak usah masuk. Tak usah baca syahadat ya. Tak usah. Hari Islam kapi tapi. Oke. Ndak ini kerja ya. Kenongguan, apa tak ngerti. Nah.
Kebetulan kita ini punya orang tua, ayah, ibu yang beragama sehingga baik yang di kanan maupun yang di kiri tidak pernah masuk Islam. Tidak pernah. Kapan? Kapan masuk Islam? Bang Ojak pernah. Sejak belajar umur berapa? Marah. Sejak belajar umur berapa? Masuk Islam sejak belajar umur berapa? Kira-kira. Kita ini tidak pernah masuk Islam kan ya? Pernah, umur berapa? Umur berapa? 7 tahun ya. Sekarang umur berapa sekarang ini? Sekarang 17. Ini ada teman kita masuk Islam pada umur 7 tahun. Sekarang umurnya 17. Berarti Islamnya baru 10 tahun. Sebelumnya adalah di luar Islam. Sebelumnya dimasukkan, setelah 7 tahun masuk sendiri. Ada. Iya. Sebelumnya dimasukkan oleh ayah kepada ibu. Kemudian keluar kan ya, keluar Anda ya. Umur 7 tahun masuk sendiri. Ai berem. Oke Islam ini. Islam oke, makanya perlu dimantabkan. Malah mantap. Pemantapan ini parlongku ternyata dua bila deki ping keluar dari MA1 Putri Pahkosan. Jangan kok tak pernah masuk Islam. Ya tina kok masuk Kristen deki war-war. Iya. Jadi syahadatain itu adalah syarat formal seseorang diakui sebagai muslim. Syarat formal. Artinya administrasi macam-macam itu menurut agama itu syarat formal bagi mereka yang ada di luar Islam. Bagi mereka yang ada di luar Islam. Kalau saya tidak pernah di luar, makanya saya tidak pernah masuk Islam. Saya tidak pernah masuk Islam karena sudah di dalam. Yang sudah disebut masuk itu kalau dari menang dalam ikut apa? Menang dalam ya sudah Islam walaupun tidak mengikuti syarat formal. Kecuali yang 7 tahun ini. Begitu ya. Oke, syahadatain. 2 sholat ikut siapa ini? Sholat semua ya? Iya kemarin maksud benih sekarang. Ping adzan zuhur sholat ya? Itu ikut siapa? Ikut kiai enggak ya, makmum. Kan iya. Makmum ke kiai, makmum ke nyai. Dia demen sholat ah. Nah itulah syariah, itulah fikih. Jadi syariah itu adalah aturan hukum formal yang sangat global. Tapi bagaimana pelaksanaannya kita mengikuti fikih. Anda berislam ikut siapa? Islam Anda Islam, oke. Ikut siapa? Ikut Kanjeng. Bila saya ketemu, dia mau tak ketemu Bang Ojak Noro. Anda sholatnya itu ikut siapa? Bila ketemu Kanjeng Nabi? Siapa Kanjeng Nabi kun madabu sallu kama ra'aitumuni usolli.
Bila ngolatin Kanjeng Nabi kalian ini, mbah ngojak Kanjeng Nabi. Nah, kita bersyariah itu ikut gurunya. Atau kalau dari awal kita ikut orang tua. Orang tuanya ikut siapa? Ikut gurunya. Gurunya ikut siapa? Gurunya dan seterusnya. Begitu ya. Siapa guru kita di Anokoya? Banyak. Maaf guru kebanyak guru kita ya para pengasuh. Ada Kiai Bashir, ada Kiai Waris, ada Kiai Aisyah dan seterusnya ya. Nah, jadi kita bersyariah ikut guru-guru kita. Yang guru-guru kita mengajarkan syariah Islam ala madhhab Syafi'i fi madhhab ahli sunnah wal. Nah, itu keseharian kita. Dalam kehidupan keseharian beragama kita ikut ulama ya. Maka kalau dibagi-bagi, kalau ditimbang-timbang ya, maka ahlus sunnah wal jamaah itu adalah golongan orang yang percaya kepada ulama. Nah, ahlus sunnah wal jamaah kalau di Indonesia, mohon maaf, sangat awal dimotori oleh Wali Songo. Nanti mungkin perspektif sejarah oleh moderator. Wali Songo itu mewariskan kepada para ulama. Para ulama pesantren mendirikan pesantren. Para ulama pesantren mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama inilah yang menjaga nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya NU itu bukan semata-mata organisasi massa seperti yang ada. NU itu adalah jam'iyatun ma'rufatun biquwati tamassukihim ala khittati ala sunnati khatamin nabiyyin wa shiddati i'timadihim ala khittati aslafihim as-salihin. Kalau Anda pelajari di sini dari kalimat ini, maka kita berislam, mohon maaf, kita berislam itu ikut manusia. Manusia yang dimuliakan. Jadi kita berislam itu ikut orang, ikut manusia yang dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Bisunnati khatamin nabiyyin, yaitu Kanjeng Nabi. Kita ikut Kanjeng Nabi. Kemudian wa syiddati i'timadihim ala khittati aslafihim as-salihin. Dan kemudian mengikuti ulama-ulama salaf yang soleh. Ini ingin saya tekankan. Jadi kita ini norok orang dalam beragama, norok manusia, bukan ikut kitab, bukan ikut teks. Maaf, mungkin agak jadi kita ini, mohon maaf, kita ikut manusia, bukan ikut teks. Teks, tahu teks ya? Teks itu berupa tulisan-tulisan, rosam-rosam. Kita berislam tidak ikut rosam, kita tidak ikut teks, tapi ikut orang. Maka kita percaya kepada orang yang terpercaya, yaitu khatamin nabiyyin, yaitu penutup para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Kanjeng Nabi wafat, kita ikut siapa? Ikut sahabat. Setelah sahabat itu adalah orang. Sahabat itu manusia. Setelah ikut sahabat adalah ikut tabi'in. Setelah ikut tabi'in ikut ulama. Ulama itu manusia, bukan teks. Ya? Oke. Makanya ketika ada gerakan yang disebut dengan back to Quran and Hadith, kita bertanya, Quran dalam pemahaman siapa? Hadis dalam pemahaman siapa?
Jadi yang kita ikuti bukan teksnya, tapi teks yang dipahami oleh orang, oleh tokoh, oleh ulama. Makanya di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah kita memelihara dengan sungguh-sungguh apa yang disebut dengan sanad. Kita melihara dengan sungguh-sungguh dengan sanad itu. Karena sanad itulah yang akan menjadikan kita umat yang tetap diridhoi, yaitu ketersambungan. Ketersambungan sanad keilmuan dan sanad keimanan. Misalnya kita ikut Ki Bashir. Ki Bashir gurunya siapa? Gurunya Ki Bashir adalah Kiai Nawawi Sidogiri. Kiai Nawawi siapa gurunya dan seterusnya sampai bersambung kepada Kanjeng Nabi. Kalau putus jangan. Mun tak sambung ke Kanjeng Nabi, ya kita cari yang lain, kita cari yang sambung. Makanya dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, sanad itu menjadi sesuatu yang sangat urgen di atas sanad tentang orang, di atas teks. Jadi membaca kitab-kitab di pesantren, kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qarib, itu siapa yang membaca? Siapa yang memahami? Itulah Ahlussunnah wal. Nah, maka dari itu Kiai Haji Said Agil Siraj merumuskan terus seperti apa yang dimaksud dengan ulama-ulama yang tersambung dengan Nabi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dibuat kategorisasi oleh Kiai Said dengan 4 prinsip. Walaupun kita tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Said, tapi itu minimal adalah rujukan awal ya. Misalnya Kiai Said menyatakan bahwa Ahlussunnati wal Jamaah ahlu manhajil fikr, tidak ada yang lain. Nah, ini kontroversi. Karena bahkan Kiai An-Nuqayyah almarhum Kiai Haji Awarith Ilyas menyampaikan tidak bisa Ahlussunnah disebut sebagai ahlu manhajil fikr. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ahlul aqidah. Nah, oke, ini masih kontroversi. Tapi saya mengamini yang berikutnya ya. Bukan soal ahlu manhajil fikrnya, tapi al-mushtamilu ala syu'unil hayati wa muqtadayatiha al-qaim. Ini yang saya ikuti, yang saya panuti. Al-qaim ala asasit tawasuti wat tawazuni wat ta'aduli wat tasamuhi. Menurut Kiai Said Agil Siraj, Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki 4 prinsip utama. Yang pertama adalah at-tawasut. Tawasut itu adalah berasal dari kata wasatun. Wasatun itu adalah tengah-tengah. Karena ada ungkapan apa hadis apa maqalul ulama, khairul umur awsatuha. Pernah dengar ya? Khairul umur awsatuha. Paling nikmatnya sesuatu itu adalah yang tengah. Tapi yang pernah menikmati, yang belum menikmati tak tahu. Wasatun itu adalah mutawassithah. Mutawassithah itu adalah tengah-tengah. Tengah-tengah itu disebut wasit. Kalau ada pertandingan sepak bola, maka ada wasit. Wasit itu tugasnya apa? Menjadi penengah. Itu satu. Yang kedua adalah at-tawazun. Wasit dari apa? Tengah-tengah dari apa? Agar supaya lebih jelas, tengah-tengah dari 2 titik ekstrim. Ekstrim bukan es krim. Di antara 2 titik ekstrim. Ekstrim itu adalah sesuatu yang tajam. Tajam itu maksudnya tajam ke kanan, tajam ke kiri. Tajam ke kanan, tajam ke kiri. Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah, tidak terlalu tajam ke kanan, tidak terlalu tajam ke kiri. Banyak contohnya, ekstrim kanan, ekstrim kiri.
Kalau dalam akidah disebut ada Jabariyah, ada Qadariyah. Jabariyah itu ekstrem membuli atau apa, tapi hanya sekedar untuk memantabkan keyakinan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada penyaji. Menurut saya sudah mantap semuanya, dan saya bisa klaim bahwa hari pertama kajian ini sangat seru. Dari depan sampai belakang, sebelah kiri, begitu juga sebelah kanan. Sepertinya tidak ada yang ngantuk. Baik, sesi selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Sebelah kanan satu siswa, sebelah kiri satu siswa dipersilakan. Silakan berdiri. Silakan sebelah kanan dulu. Ada? Ada. Sebelah kiri? Berarti membuktikan kalian sudah mengerti semuanya, sudah mengerti semuanya. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili penyaji dan seluruh pimpinan Yayasan Satu Putri mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga kita semuanya berkenan menuju surga Firdaus. Jangan pulang dulu. Ada